Oke ibu, masih semangat ya? Semangat Bapak. Alhamdulillah. Gak ngantuk? Enggak Pak. Ya Pak. Kalau nggak ngantuk, ayo kita lanjutkan Yuk. sesi tentang penyandang disabilitas. Saya akan mengulangi dari sesi sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam integrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Nah, itu ibu-ibu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Adapun penyandang disabilitas juga memiliki hak. Yang pertama, penyandang disabilitas itu mempunyai hak yaitu untuk hidup. Walaupun disabilitas itu tidak sempurna seperti lainnya, misalkan seperti aktivitas, mulai dari cara bicara, terus pendengarannya, tapi dia itu punya hak untuk hidup dan sampai dikucilkan. Nah, yang kedua yaitu tentang punya hak bebas dari cercaan. Apa yang dimaksud dengan bebas dari cercaan? Jadi bebas dari cercaan itu tidak boleh apa ya? Dicalek sih Pak. Dicalek. Dihina Pak ya. Dihina. Dihina. Cak bahasa Inggrisnya cocok. Oh. Nah, bahasa Inggris cakepam ya. Nah, itu ibu ya. Itu Iya Pak, ya Pak. harus kita dapat di untuk penyandang disabilitas. Yang ketiga, penyandang disabilitas juga mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari siapa? Yang utama dari keluarga, terutama orang tua, dari ayah sama ibu. Jadi walaupun kita memiliki anak disabilitas, jangan sampai apa ya seperti tadi itu dihina, ecok-ecok, Dikucilkan. dikucilkan. Maka kita harus mendapat perlindungan sama seperti anak Yang korban yang lainnya. Itu. Terus juga yang keempat, mendapatkan bantuan hukum. Mendapat bantuan hukum. Jadi sama seperti lainnya. Kalau misalkan ada kekerasan atau apa, jadi juga punya hak Hukum. punya untuk perlindungan hukum. Ya, misalkan kecelakaan atau apa atau terutama di perlindungan hukum di daerah atau masyarakat setempat. Terus yang kelima, disabilitas juga punya hak untuk bersekolah. Mempunyai hak untuk bersekolah. Cuma bersekolahnya itu berbeda sama sekolahnya orang normal. Ya, mungkin ditaruh di SLB. Ya. Yang keenam, disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja. Misalkan bekerja di sawah. Kalau bekerja di sawah itu kan yang dibutuhkan tentang masalah kekuatan. Kalau misalkan disabilitas tunarungu, kalau bekerja itu di sawah itu kan bisa. Ya. Ya, itu harus juga dipenuhi juga. Kalau misalkan disabilitas tunarungu atau tidak bisa bicara, kalau ingin bekerja, ya harus diberi kesempatan untuk bekerja. Iya Pak, enggak apa-apa. Terus yang selanjutnya, hidup sehat. Hidup sehat itu hidup di lingkungan sehat,
yang bersih, memberi makanan yang sehat, gitu ya. Iya ya, Terus paham Pak. selanjutnya penyandang disabilitas juga punya hak berolahraga, Senam nih Pak. senam, lari, Dari pagi. berapa jauh dari pagi. Iya Pak, kan ada olahraganya untuk disabil itu ya Pak ya. Ada. Ya, main sepak bola juga Ya. ada. Ya, kecuali disabilitas berat. Ya. Selanjutnya penyandang Bebas disabilitas bebas dari kekerasan atau eksploitasi. eksploitasi. Ya, bebas dari kekerasan. Misalkan ada yang tidak normal, terkadang itu kalau desa itu dipukul atau ditendang atau misalkan Dicubit, ya, Pak. dicubit, misalkan pada waktu bermain sepak bola Dijewet. diganggu, misalkan diajak ngumpul-ngumpul itu biasanya sering diganggu, ya Ya. itu tidak boleh. Yang selanjutnya penyandang disabilitas tidak boleh dikucilkan. Oh. Seperti itu bisa kumpul-kumpul. Bisa Jadikan kita- teman ya Pak ya. Ya, jadikan teman sama seperti yang lainnya. Jadi misalkan ada yang tidak mendengar tunarungu itu, terkadang itu sering apa ya? Diejek. Diajak, dikucil terus. Iya iya iya. Ya. Yang terakhir diperlakukan sama seperti dengan orang lainnya. Ya. Yang terakhir diperlakukan sama dengan orang lain. Misalkan lagi kumpul sama kita, Iya dianggap sama dengan. samakan, tidak boleh dibedakan. Iya. Ya. Nah, itulah hak-hak untuk penyandang disabilitas. Sekarang saya mau tanya, tadi sudah dijelaskan apa sih penyandang disabilitas, itu apa sih hak-hak untuk penyandang disabilitas. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, apakah di daerah atau di kampungnya ibu ada yang penyandang disabilitas? Ada Ada, Pak. Pak. Coba, yang disabilitas itu apa? Cacatnya ya Pak ya. Ya, Tidak punya kaki. tidak punya kaki. Apa itu dikucilkan atau ada masuk di sini? Tidak Pak, diajak kerja sama saya. Nah, bagus. Bantu-bantu Pak. Bagus. Kan tangannya masih ada. Ah, Cuma tidak punya kaki, dua-duanya hilang Pak. kenapa ibu? Tidak tahu Pak, dari lahir Pak. Atau Dari lahir. dari Iya lahir? dari lahir. Kalau ibu tidak? Iya Pak, ada masih kecil Pak, kelas 6 SD itu Pak. Itu disabilitas apa? Duh, kayak itu tuh Pak, apa ya? Nggak jelas itu kalau ngomong Pak. Tingkah Nah, lakunya bicara. itu. Nah, Nah, bahasa Arabnya Tapi sekolah Apa? Pak. Ya, tapi Ah. sekolah. Gurunya itu Pak sering kesel gara-gara kan nggak bisa naik kelas Pak. Tapi anaknya pengen sekolah terus Pak. rajin ya, berarti semangat ya. Iya. Kalau Ibu Suci Ada Pak. Kalau disabilitas saya udah punya Pak, tapi tetangga saya. tetangganya. Kenapa itu? Dua-duanya kakinya nggak ada Pak. Berarti sama dengan Ibu Yuli. Kalau Kalau Ibu Yuli tadi tidak Iya, mempunyai kaki tetangganya tidak punya dua-duanya. kaki. Tapi masih tetap diajak kerja. tetangganya saya itu nggak punya dua kaki, tangan juga nggak punya. Terus, Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma memang keluarganya dirawat Pak, dikasih makan, di apa? perhatian Suami, juga ada ya. ya, ada. Nah. Ya itu ibu-ibu. Sekarang adapun pelayanan untuk disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat itu adalah disabilitas sudah tidak dapat direhabilitasi atau tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Oh, berarti kayak tetangga saya tadi itu Pak. Iya, termasuk disabilitas berat. Diajak kerja tak bisa, diajak kemana-mana juga nggak bisa. Kalau misalkan seperti tunarungu atau tidak bisa bicara, itu masih bisa diajak
bersosialisasi di masyarakat. Ya Tapi Pak, kalau ya Pak. sudah berat itu sudah tidak bisa lagi. Hmm. Bisa cuma di kamar. Terkadang itu kalau mau mandi masih digotong, Iya. masih Ya, dimandikan, digendong itu Pak, kalau kemana-mana dikasih Pak. makan. Gimana? Digendong kalau kemana-mana. Iya. Kalau mau kemana-mana itu misalkan digendong, terus harus untuk berpakaian itu harus dipakaikan. Itu termasuk disabilitas berat. Itu yang pertama, penyandang disabilitas berat harus pelayanan 1, memberi makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi Gizi walaupun- seimbang Pak, gizi Iya, seimbang ya. gizi seimbang, sempurna. Jadi walaupun dia disabilitas juga harus dikasih makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, memandikan termasuk menggantikan pakaian. Kalau Yang disabilitas ketiga- berat Pak ya. Gimana? Kalau disabilitas berat Pak ya. Ya, kalau termasuk disabilitas berat. Yang ketiga, memberikan kasih sayang dan perhatian. Yang keempat, memberi rasa nyaman. Yang kelima, mengajak bicara. Yang terakhir, memperhatikan kesehatannya, termasuk fasilitas kesehatan. Itu ibu-ibu ya tentang masalah hak-hak untuk penyandang disabilitas, baik penyandang disabilitas ringan atau disabilitas berat, itu harus sama-sama harus dapat perhatian dari kita, ya. Ya, Pak. Dari apapun hidup, dari hukum dan kesehatan, ya. Ya, Sudah ngerti ibu ya? ngerti Pak. Nah, sekarang terus sudah mengerti, akan saya tutup nanti untuk selanjutnya bulan depan di rumahnya Syirah. Oh iya ya Pak. Iya Pak. Ya. Ya Pak, jam berapa? Jam 8 hari Sabtu. Ya, Ya, ya. jangan boleh telat ya. Oke, Ya, Pak. iya Pak. Sebelum 10 menit. Ya. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.